Ibu. Ya, sebentar. Apa? Jadi teks persuasi ini adalah teks ajakan yang bersifat positif. Jadi teksnya ini berisi misalkan tentang pembelajaran seperti itu. Jadi ayo belajar karena belajar itu bisa menjadi investasi kita ke depannya sendiri. Contohnya. Jadi di sini dikatakan bahwa teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan, saran, rujukan, himbauan, pengaruh, arahan, larangan atau perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis tersebut. Jadi penulis tersebut ingin mengajak kalian semua misalkan untuk belajar seperti itu. Jadi kalian juga harus terpengaruh atas ajakan dari si penulis tersebut. Selanjutnya, seperti yang ini dari penelitiannya, tadi tidak bisa slide-nya. Jadi kita masuk ke ciri-ciri teks persuasi. Yaitu yang pertama ada terdapat kata imperatif, yaitu bertolak pada pendirian bahwa pikiran manusia itu dapat berubah seperti itu. Jadi teks persuasi itu berisi oleh pemikiran si penulis. Jadi kalian adalah respondennya. Jadi kalian adalah orang yang ingin menjadi pengaruhi atau dipengaruhi oleh si penulis tersebut. Yang kedua ada terdapat konstruksi argumentatif, yaitu harus menimbulkan argumen dari si penulis tersebut. Jadi harus menimbulkan kepercayaan pembaca maupun pendengarnya. Yang ketiga terdapat data dan fakta. Jadi misalkan, ayo ke kantin itu enak loh, ternyata bodoh, ternyata gak enak kan? Tidak fakta. Jadi harus fakta. Jadi kantin itu memang enak. Jadi kalian mengajak teman-teman kalian pergi ke kantin itu. Jadi seperti itu. Yang keempat ada dapat meyakinkan para pembaca. Jadi penulis itu harus menyisipkan kata-kata untuk meyakinkan si pembaca tersebut, meyakinkan kalian yang membaca agar kalian mau pergi jalan ke situ. Yang terakhir ada bersifat ajakan. Tentunya persuasif itu artinya adalah teks yang berisi ajakan. Jadi harus bersifat ajakan. Selanjutnya, berikutnya ada struktur dari teks persuasi. Yang pertama itu ada pengenalan isu, yaitu bagian ini berupa pengantar atau awalan pada teks yang mengenalkan isu atau masalah yang dibahas pada teks. Di sini saya buat contohnya dulu. Di sini ada contoh teks persuasi, yaitu pentingnya membaca dan memperbanyak literasi. Di sini siapa yang tahu apa itu pengertian literasi? Ayo, siapa yang tahu apa pengertian literasi? Siapa yang pernah mendengar apa itu literasi? Tidak ada. Literasi itu adalah sebuah kegiatan kita menemukan atau mendapatkan informasi, misalkan dari membaca, dari buku cetak maupun dari internet. Jadi ini contoh teks ajakannya itu pentingnya membaca dan literasi. Banyak-banyak membaca atau menerima informasi. Banyak anak yang berusia, siapa sih yang bisa baca? Ya, Pak. Banyak orang berusia 17 tahun tidak memiliki keterampilan intelektual yang seharusnya kita harapkan dari mereka tidak dapat menarik kesimpulan dari materi studi. Hanya sekelima yang bisa menulis esai persuasif dan hanya sepertiga yang dapat menyelesaikan masalah matematika yang membutuhkan beberapa langkah. Lanjut deh. Iya, kamu apa? Ya kamu. Ya. Kita setidaknya setiap hari selalu membaca paling tidak 5 menit. Kita terlatih karena di samping itu ada beberapa alasan pentingnya membaca literasi. Oke, sampai di situ dulu. Sekarang Ibu akan menjelaskan
marilah. Jadi kalau mengajak, kita mulai mengajak, ayo, marilah, ayo, seperti itu ya. Jadi marilah mulai sekarang kita lebih meningkatkan kemampuan literasi kita. Yang terakhir, ditegaskan kembali teks tersebut, yaitu setidaknya setiap hari membaca paling tidak 5 menit agar otak kita terlatih. Nah, di samping itu ada beberapa alasan pentingnya membaca dan memperbanyak literasi. Jadi ditegaskan kembali dia. Sudah paham? Sudah paham? Oke. Yang terakhir ada materi yang keempat ada langkah-langkah misi teks persuasi yang kami lakukan. Nah, langkah-langkah ini misalkan kalian disuruh seorang menuliskan teks persuasi, jadi kalian tahu, jadi kita bilang bahwa ada langkah-langkah yang harus kita ikuti. Itu yang pertama, menentukan topik atau tema. Misalkan coba tentukan deh ya kamu satu topik atau tema yang ada di pikiran kamu, ajakan. Misalkan temanya bisa sekolah, bisa belajar, bisa rumah, bisa lingkungan. Kita tentukan. Misalkan temanya tema sekolah ya. Jadi di teks tersebut ada ajakan untuk mari sekolah gitu. Jangan berhenti untuk sekolah karena sekolah itu penting seperti itu. Jadi dalam pengumpulan bahan ini misalkan teks persuasinya harus ada sumber dan fakta tadi yang seperti dijelaskan. Jadi pengumpulan bahannya bisa dari internet, bisa dari buku, seperti itu ya. Jadi harus bersifat fakta deh. Nah, kalau dari sini sudah masuk menstrukturkan teks tersebut. Jadi sesuai dengan langkah-langkah yang tadi yang menjelaskan, susunlah teks tersebut dari dalam pengembangan teks tadi. Selanjutnya tadi yang terakhir yaitu contoh teks persuasi. Tadi kita sudah menjelaskan contohnya tadi. Jadi sekarang karena ibu sudah menjelaskan contohnya, ibu akan membentuk kelompok sesuai baris kalian. Jadi ibu harap semua dengan kondusif gabungkan meja kalian. Jadi membentuk satu meja. Jadi kalian akan berdiskusi nanti. Silakan.